Recording in progress. Al-Quran tadi ya. Jangan lagi. Lagu ada ya? Ya. Berarti ya itu selesai jam 2. Ah, bisa ada ya? Akhirnya aku pakai aja dulu nanti kameranya masuk toko ya. Kalau kagak kata apa di mana? Masih aja aku ini belum ya? Tentukan Pak. Udah leh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda kelas 12 IPS 2. Mudah-mudahan hari ini kalian semangat semua ya, karena kita ini pembelajaran pagi di hari Selasa, setelah minggu kemarin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalau ada Bapak itu kalian pasti harus memeriksa laci masing-masing. Kalau ada rasanya sampah dalam laci, maka dibuang dulu. Coba periksa lacinya masing-masing. Ya, pokoknya jangan ada yang disimpan. Kalau ada buang. Ada Jun? Nah, kalau ada dibuang. Nah, tidak lain. Pembelajaran hari ini kita mulai dulu dengan doa. Silakan bilang mungkin doanya. Siap, Bro. Sebelum belajar mulai kita membaca amin. Membaca mulai. Ahmad Yusuf, Alisa Marani, Alia Lisa, Amelia Dwi Putri, Deviandi, Diva Putri Susanti, Fikri Daryanto, Ilza Aimuni, Fitriya Fadilan, Gilang Rahmadiansyah, Hasan Habibullah, Ilham Abdullah, Lailatul Hasanah,
Muhammad Ibnu, Muhammad Ranggan, Muhammad Abdul Latif, Muhammad Utara Jasa, Muhammad Ridwan, Novianti Ramadhani, Patrio, Putri Heldiana. Nah ini dia, Radifah mana? Ada? Nah tadi yang memikirkan juga si Radifah ini, tapi harus ada kejelasan lagi dari balas ini ya. Radifah ini masih sekolah atau tidak? Karena ujian semester pun nilainya juga yang dapat tidak ada. Reski Diana, Ririn Rahma ini, Yunen Sigwitan, Zaitun Hakim. Berarti Radifah yang tidak ada. Minggu kemarin dengan Bapak terakhir yang mengaji atau membaca Al-Quran siapa? Amelia ya. Berarti sekarang itu giliran kalau di absen Pak lihat itu giliran hilang lagi. Nah, lanjutkan bacaan kita yang minggu kemarin bilang. Sabang sampai
kan sudah Bapak bilang juga pada masa refleksi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, di hari Selasa minggu kemarin itu kalian masih ingat nggak tentang materi-materi yang kalian cari itu? Masih ingat nggak apa-apa saja yang dirangkum nanti di dalam resume yang kalian buat? Ada nggak yang bisa membacakan atau menceritakan kepada teman ya apa-apa saja yang kalian laksanakan di minggu kemarin? Ada dosen yang membaca dulu sebenarnya. Nah, jadi seperti kata Putri tadi di minggu kemarin itu kalian kan di awal itu kan Bapak suruh untuk merangkum atau meresume materi tentang Uni Soviet ya. Atau dalam kata lain, Uni Soviet ini zaman dulu juga disebut dengan USSR. Di sana kalian disuruh untuk merangkum yang pertama ya bagaimana nanti latar belakang lahirnya negara Uni Soviet. Ya, apakah di masa itu Indonesia juga sudah ada hubungan nanti dengan negara Uni Soviet? Walaupun pada saat yang sama Indonesia belum merdeka ya. Yang kedua itu kalian Bapak suruh untuk mencari informasi dan merangkumnya tentang bagaimana perkembangan Uni Soviet. Kapan Uni Soviet ini mulai ada? Dan bagaimana ketika Uni Soviet ini sudah ada, apakah negara Uni Soviet ini memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia? Kita hubungkan sampai ke sana. Dan apakah Uni Soviet ini ketika Uni Soviet ini berkembang, apakah ini juga sezaman dengan Perang Dingin? Ingat Uni Soviet ini mulai ada sejak 1917 sampai 1991. Dan di Indonesia sendiri pada waktu itu kita merdeka mulai dari tahun 1945. Kita mulai merdeka tahun 1945 sampai Uni Soviet berakhir tahun 1991. Kita dipimpin oleh presiden yang pertama siapa? Yang pertama Bung Karno, yang kedua kita dipimpin oleh Presiden Soeharto. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara Uni Soviet ketika Uni Soviet sedang berkembang? Di saat yang sama kita dipimpin oleh Bung Karno dan Soeharto. Itu kan cari. Yang ketiga itu kalian Bapak suruh untuk merangkum bagaimana kronologi runtuhnya Uni Soviet. Apakah ini ada hubungannya dengan Perang Dingin? Yang keempat itu adalah bagaimana dampak dari berakhirnya Uni Soviet bagi dunia internasional. Kan itu dampaknya. Jadi nanti ya bagaimana setelah Uni Soviet ini pecah dan menjadi sebuah negara yang bernama Rusia, yang mungkin kalian kenal dengan istilah Uran. Pernah dengar tentang istilah itu? Pernah. Ya. Dan bagaimana hubungan negara kita dengan Rusia? Apakah masih seharmonis ketika masih menjadi negara Uni Soviet? Harmonis dulu, tidak buah-buahan. Cek. Mari cek ke kasih redaktor. Elok hubungan atau enggak? Baik. Inilah yang akan kita kaji. Dan bagaimana hubungan kita dengan negara Rusia ini sampai sekarang? Kemarin ini kan juga viral itu di berita, terjadi perang ini ya. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga kita mengkaji tentang itu. Apakah Indonesia, bagaimana sikap Indonesia menghadapi itu? Bagaimana Pak Jokowi kita nanti menghadapi situasi dunia saat ini? Apakah dia pro nanti ke Rusia atau dia pro ke Ukraina? Dan kemarin itu sudah kalian siapkan materinya di sekolah, tapi tetap Bapak suruh nanti lengkapi di rumah, karena kan tugasnya dibawa pulang. Jadi tugasnya dibawa pulang pada waktu itu. Ada kalian kerjakan di rumah tambahannya? Ada. Berarti mudah-mudahan lebih lengkap dari resume yang kemarin. Jadi untuk menghemat waktu, karena di sekarang kita langsung ke diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi sebelum kalian dibagi ke kelompok seperti kemarin, untuk tata caranya nanti untuk tata cara kelompok ini
sama dengan minggu yang kemarin. Kalian duduk seperti minggu kemarin, berarti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di tengah-tengah, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kita langsung jalan saja nanti seperti itu. Dalam diskusi kelompok, Bapak harapkan jangan terjadi seperti kita yang diskusi tentang Vietnam. Nah, di Vietnam kan kebanyakan diskusi kita kan satu arah saja. Ketika kalian bertanya dan dijawab oleh kelompok penyaji, itu kalian langsung paham saja. Nah, apakah yang dijawab oleh yang si tim penyaji ini benar atau salah, kalian nggak tahu. Nah, kenapa? Selain tidak ada pertanyaan dari kelompok yang menanya, juga tidak ada tambahan dari kelompok lain. Kalau bisa nanti ada juga dari kelompok lain yang menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Bisa dipahami itu? Nah, dalam diskusi nanti Bapak harapkan ketertibannya tidak ada nanti yang menyela pertanyaan teman, tidak ada yang memotong di tengah ya. Dengarkan semuanya dulu baru kita tanggapi. Dan juga nanti dalam kelompok itu ada moderator, ada notulen. Berarti yang lain kerjanya apa? Berarti kalian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain dan kalian yang menjawab. Tidak ada moderator nanti yang menjawab. Moderator tugasnya hanya mengarahkan diskusi kelompok dan notulen dia kerjanya dia yang menulis apa yang ditanyakan oleh teman. Jadi merangkum yang terjadi pada masa kerja kelompok. Paham itu semua? Nah, sebelum kita duduk berkelompok, ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Berarti paham? Nah, berarti bentuklah kelompok seperti yang kemarin. Jangan sampai berisik ya, mejanya diangkat, jangan diseret.
berarti meja yang berlebih ini supaya kelihatannya teratus. Nanti taruh saja dulu sampai kelas 2 ya. Baiklah, kalian sudah berkelompok ini ya. Berarti kelompok satu yang mana tadi? Ini kelompok satu batasnya di trilateral, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok kedua dari Alia sampai ke Hasan ya. Ini kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5. Nanti bagaimana? Kalau kata Bapak kemarin kan itu kalian dipresentasi secara acak ya. Karena materi kita sama, atau kita urutkan saja. Tetap seperti kemarin ya, nanti tidak harus kelompok satu yang mulai duluan. Karena kelihatannya kalian sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai saja langsung diskusi kelompok kita ya. Bapak harapkan ini yang untuk tampil pertama itu adalah kelompok 3. Sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang kemarin, dan yang lain harus siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yang apa? Yang berdiri nanti moderator dan yang membacakan saja. Tidak harus semuanya. Yang buka siapa moderatornya? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa suaranya dijelaskan ya. Berarti satu, latar belakang lahirnya Uni Soviet atau USSR. Uni Soviet berdiri tepat adalah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada Oktober 1917. Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme dan berkembang menjadi paham komunisme. Kala itu Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengaku diri sebagai negara komunis. Cara-cara masa pemerintah Tsar Nicholas II. Nicholas II bertakhta dari 1 November 1894 hingga mengulat dirinya secara terpaksa pada tanggal 15 Maret 1917. Pada saat dia bertakhta kekaisaran, Rusia mengalami kekalahan besar dalam perang Rusia Jepang yang mengakibatkan kehancuran total armada Baltik Rusia dalam pertempuran Suma yang akan dilanjutkan oleh Ibnu. maka itu dilanjutkan. Perkembangan USSR atau Uni Soviet. Pada masa kejayaannya, Uni Soviet merupakan gabungan dari beberapa negara berhasil menularkan paham komunismenya pada beberapa negara di luar Eropa Timur. Namun dengan perkembangan di dalam negaranya sendiri gagal menyatukan negara-negara bagian yang bersatu di bawah naungan Uni Soviet. Masa pemerintahan
yaitu menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1922 sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan kepala pemerintah Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953 dan akan dilanjutkan oleh rekan. Nah, sekarang mereka bunyinya begini. Berikut ini kronologi munculnya Uni Soviet atau USSR. Pada tahun 1987 terdapat kebijakan baru yaitu Glasnost, Perestroika dan Demokratizasia. USSR yang membuka diri bagi kemajuan ekonomi dan politik Uni Soviet. Pada tanggal 25 Mei 1989, Gorbachev menjadi presiden USSR dan terdiri sebagai ketua tertinggi. Pada tanggal 5 sampai 7 Februari 1990 terdapat pengesahan program multi partai Komisi Sentral mendukung dilaksanakannya multi partai di USSR. Pada tanggal 23 Februari 1990 Estonia menghapus peran Partai Komunis. Dewan Soviet Estonia menghapus kewenangan tunggal Partai Komunis dan politik di Estonia. Pada tanggal 11 Maret 1990 Lithuania merdeka. Pada tanggal 13 Maret 1990 monopoli komunis dihapuskan. Kongres Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghapus monopoli Partai Komunis. Hubungan Uni Soviet dengan Indonesia bermula ketika usainya Perang Dunia II tahun 1950. Indonesia dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik yang bersifat timbal balik. Saat itulah paham komunis mulai berkembang di Indonesia hingga akhirnya terbentuklah sebuah partai komunis dengan nama PKI, Partai Komunis Indonesia. Serta berikutnya akan dilanjutkan oleh IPA. Dampak terbentuknya USSR berakhirnya konflik antara blok barat dengan blok timur. Berikutnya rezim komunis di Eropa Timur seperti Rumania, Polandia, Bulgaria, dan Jerman. 3. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya karena perkembangan di dalam perang dingin melawan USSR. Hubungan Rusia dengan Indonesia sampai sekarang. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow serta konsulat jenderal di Saint Petersburg. Indonesia membeli persenjataan militer dari Rusia dengan pembayaran dari Rusia. Indonesia juga menjadi salah satu tujuan utama wisatawan dari Rusia. Seperti berdasarkan kerjasama militer. Nah, jadi itu presentasi dari kelompok 3 tadi ya. Bagaimana proses kerubuhan dari Uni Soviet, mulai dari awal lahir sampai runtuh dan dampaknya bagi dunia internasional ya. Sudah dirasakan tadi oleh Habib, oleh Ibnu, oleh Rangga dan oleh Diva. Di sini aturannya seperti yang Vietnam juga, itu kalian mulai memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada kelompok 2. Jadi kita mulai saja, itu silakan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau ingin bertanya kepada kelompok 3. Kita ingin bertanya, silakan. Nanti yang bertanya dicatat tulisannya, Bapak juga akan ikut merangkum apa yang akan ditanyakan. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti ini pertanyaan dari Alia, bagaimana perkembangan negara Uni Soviet pada masa pemerintahan Yosef Stalin? Tunggu dulu ya, kita tunggu dulu pertanyaan selanjutnya. Berarti setiap kelompok nanti seperti yang kemarin kan 2 pertanyaan baru dijawab. Wah, berarti ini bilang dari kelompok. Silakan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hubungan Uni Soviet dengan Indonesia pada masa Orde Lama atau pemerintahan Soekarno? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada masa pada masa Orde Lama? Baiklah, silakan ambil alih moderator. Nah, jangan lama-lama ya. Berarti ada 2 pertanyaan ini yang muncul pada kelompok 2. Kelompok yang lain pun nanti juga kalau bisa tambahkan ya. Silakan. Pertanyaan yang pertama itu dari Alia. Itu bagaimana perkembangan negara Uni Soviet pada masa Yosef Stalin. Yang kedua pertanyaan dari Gilang, bagaimana hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada masa Orde Lama. Berarti ini pada masa Bung Karno. Nah, jadi sesuai dengan aturan kita, ini waktu diskusi kelompoknya ini hanya kita batasi sampai 2-3 menit dan langsung dijawab. Nah, silakan. Nah, silakan Bangga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Soal yang diberikan Alia tadi, bagaimana perkembangan negara Uni Soviet pada masa Stalin? Baik, saya jawab. Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Baik, sekian jawaban dari saya, Alia. Nanti apa tadi sebenarnya kan? Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Sosialisme dan komunisme. Silakan kembalikan. Bagaimana ya? Jadi pertanyaan tadi itu kan tentang bagaimana perkembangan Uni Soviet pada masa Joseph Stalin. Dijawab oleh Rangga. Itu yang terjadi pada waktu itu adalah Uni Soviet ini awalnya berpaham sosialisme, tetapi ketika masa Stalin ini berubah menjadi komunisme. Ini Bapak kuatkan lagi di sini. Kalian familiar kan dengan komunisme? Ya, ada nggak yang bisa menjawab komunisme itu apa? Nah, ada nggak yang bisa menjawab komunisme itu apa? Suatu paham yang seperti apa? Komunisme ini adalah apa? Suatu paham yang mengutamakan kebersamaan, sama rasa, sama rata. Kalau sosialis hampir sama. Pernah dengar tentang Bung Hatta? Bung Hatta kan juga disebut sebagai bapak apa di Indonesia selain bapak proklamator?
apa kooperasi. Nah, kooperasi ini bagaimana? Bagaimana jalannya? Bagaimana sistemnya? Kan semuanya dicari bersama. Hasilnya untuk siapa? Hasilnya juga untuk bersama. Nah, sosialis dengan komunis ini mirip, tapi tidak sama. Tapi apa yang membedakannya? Yang komunisme, apa saja negara komunis yang ada di dunia saat ini? Ada Vietnam, ada Laos, ada Kamboja, apa lagi? Ada Kuba, ada Cina ya, ada Korea Utara. Apa yang terjadi dengan negara tersebut? Negara-negara komunis ini umumnya revolusioner. Mereka akan menindak atau apa namanya revolusioner itu mereka yang tidak sepaham dengan mereka ya singkirkan. Contohnya apa? Korea Utara. Nah, Korea Utara kan sekarang mereka ya bisa dikatakan negara apa revolusioner yang kalau mereka bertentangan ya mereka langsung menunjukkan rudal tanpa pikir panjang. Apalagi yang membedakannya? Yang komunisme ini kebanyakan mereka ada Tuhannya atau tidak? Nah, tidak kebanyakan ya yang orang-orang komunisme ini mereka ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Andaikan itu terjadi di negara kita, ya kita ya mungkin tidak beragama lagi ya, mungkin ini kemungkinan dan Bapak tidak akan melihat kalian yang memakai hijab lagi. Nah, mungkin itu tambahannya dari Bapak yang jelas. Pada masa Stalin, Uni Soviet lebih berkembang daripada masa Lenin. Nah, itulah penjelasan Bapak dari jawaban yang pertama. Silakan dilanjutkan moderator. Nah, silakan Iva jawab. Baiklah, saya akan menjawab bagaimana hubungan Uni Soviet dengan Indonesia pada masa Orde Lama atau pemerintahan. Ya. Hubungannya itu terjadi kerenggangan Uni Soviet terjadi setelah Indonesia menghadapi gejolak sosial dan politik akibat pecahnya gerakan 3000 SPKI pada tahun 1955. Apakah Gilang bisa menerimanya? Bisa menerimanya dan ada tambahan pertanyaan. Ya, silakan bilang. Apakah G30 SPKI ada hubungannya dengan Uni Soviet? Sekian, terima kasih. Nah, mau dijawab langsung atau di bagaimana atau ada yang ingin menambahkan? Dijawab langsung saja Diva, silakan Diva. Ada hubungannya. G30 SPKI didalami oleh Partai Komunis Indonesia dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Bisa terjadi kerenggangan. Berarti terjadi kerenggangan gara-gara peristiwa G30S PKI. Jadi bilang tadi menanyakan bagaimana hubungan Indonesia dan US atau Uni Soviet ini pada masa Orde Lama, masa Bung Karno. Orde Lama ini kalian masih ingat nggak terjadi rentang tahunnya dari tahun berapa ke berapa? Ada yang masih ingat? Silakan duduk kembali nih Pak. Kapan Indonesia merdeka? 1945. Kapan peristiwa G30 SPKI? Nah, kalian tambahkan saja berapa tahun itu. Jadi yang terjadi adalah Indonesia ini sebenarnya politik luar negerinya berasaskan apa? Bagaimana pandangan politik luar negeri Indonesia? Saya tahu. Bagaimana pandangan politik Indonesia? Politik luar negerinya. Indonesia ini pandangan politiknya bebas dan aktif. Dia bebas dan tidak memihak kepada negara manapun. Nah, di Indonesia pada awalnya hubungan antara kita Indonesia dengan Uni Soviet ini sangat harmonis.
atau harmonis? Ya, samalah kayak kalian dengan pasangan di luar gitu. Samalah kayak ayah dan ibu kita. Hubungannya bagus. Apa buktinya? Pada masa pemerintahan Orde Lama, itu muncul partai besar ya. Salah satu partai besar yang bernama PKI. Nah, PKI ini kepanjangannya kalian harus tahu itu. Coba si Ibnu, apa kepanjangannya? Partai Komunis Indonesia. Apakah paham nama komunis ini sama dengan paham yang ada di Rusia, di Uni Soviet? Sama. Nah, pada awalnya bagus. Bung Karno memang dia kita bebas berpikir. Memang kita ikut dalam gerakan non-blok yang diperkasai oleh Indonesia juga ya. Tapi pada realitanya Indonesia pada waktu itu lebih dekat dengan blok komunis atau negara USSR. Nah, menyebabkan berkembanglah paham komunis di Indonesia. Terjadilah pemberontakan G30S GKI. Itu yang terjadi. Nah, jadi pada masa Orde Lama ini sebenarnya bagus. Paham komunis berkembang. Jangankan di Jakarta, di daerah kita saja situ kalau kalian dengar cerita-cerita dari orang-orang lama ini juga banyak terjadi peristiwa pemberontakan dari orang-orang komunis di Indonesia. Pada tahun yang sama, di tahun 65, kalau kalian tahu ya, wali negari atau kepala desa yang ada di Situjo ini umumnya komunis. Termasuk kepala desa atau wali negari bapak sendiri yang ada di nagari Situjo Gadang. Itu memang itulah realitanya tadi itu. Memang sebenarnya kalau dikatakan renggang itu kurang tepat ya, kelompok 3. Malah pada masa Orde Lama ini ya mesra. Malah Bung Karno juga akan ingin mengubah ideologi negara kita dengan yang namanya Nasakom. Pernah dengar tentang itu? Nah, apa kira-kira? Coba Diva kalau mau tahu. Ya, nasionalisme, agama, dan komunis. Jadi ya pokoknya ada nasionalisme, ada agama, ada komunis. Berarti komunis diakui, berarti harus itu sebenarnya. Nah, jadi mesra lah antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa Orde Lama. Sudah ada pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Pada kelompok 3? Nah, kalau tidak ada, silakan ditutup oleh moderator dan kita lanjutkan ke kelompok lain. Terima kasih, aplaus kepada kelompok. Ini sebenarnya yang ditampilkan oleh kelompok 3 tadi sudah bagus ya. Tapi mungkin dia harus ada pendalaman materi lagi. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bacakan saja ini kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa moderatornya? Siapa yang membaca dan siapa yang menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ahmad Yusuf. Lahirnya USSR atau Uni Soviet. Uni Soviet menjadi negara pertama di Indonesia yang menganut paham sosialisme Marxis dan merupakan salah satu terbesarnya pada masanya. Sebelum Uni Soviet berdiri Kekaisaran Rusia tanggal 1866 wilayahnya mencakup Tanggal atau tahun sih? Kalau 1800 berarti tanggal atau tahun? tahun 1866 wilayahnya mencakup mulai Eropa Timur, Asia hingga Amerika Utara. Kerajaan Rusia ini dipimpin oleh seorang besar yang disebut dengan Tsar. Pada tahun 1894, Tsar kepemimpinan Tsar Nicholas II mengelak menjadi secara terakhir dalam kerajaan Rusia. Capaian besarnya ketika
terjadinya revolusi pada 25 Oktober 1917. Pasca revolusi dengan paham sosialisme berharap Uni Soviet menjelma menjadi negara komunis akan dilanjutkan oleh teknologi. Jelaskan sedikit apa ini? Kacamata kebudayaan ini merupakan berasal dari beberapa negara berasal menerapkan paham komunis di luar Eropa. Namun Indonesia kekembangannya dalam negara menjadi gagal menjadikan negara bersatu di bawah naungan US. Berdasarkan ke Pandangannya Kristiani. berdasarkan keterbukaan yang didukung oleh diberikan reaksi keras dari kelompok komunis. Jadi menyebabkan munculnya korupsi di kalangan partai komunis dan akhirnya gerakan moralisme di bawah Uni Soviet yang akan dilanjutkan oleh daerah. Akhirnya perang antara blok barat dan blok timur. Contohnya, rejim komunis di Eropa Timur seperti Rumania, Polandia, Hungaria, dan Jerman. Amerika Serikat tampil sebagai negara adanya karena perkembangannya dalam perang dingin melawan USSR. Baiklah, dari pembahasan tadi apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jadi ada pertanyaan dari kelompok nomor 4. Silakan nomor 4. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa saja yang dilakukan kaum Bolshevik atau komunis dalam melaksanakan dan mewujudkan revolusi tahun 1917? Tolong diulang lagi Putri. Apa saja yang dilakukan kaum Bolshevik atau komunis dalam melaksanakan dan mewujudkan revolusi tahun 1917? Jadi pertanyaan dari Putri ini apa saja yang dilakukan oleh kaum Bolshevik atau komunis ya di Rusia itu untuk mewujudkan revolusi yang terjadi pada tahun 1917. Berarti ini baru satu pertanyaan. Masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada. Berarti dari Alia dari kelompok 2. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Tsar kelas 2 di Rusia?
dua pertanyaannya. Ada moderator? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, itu dua pertanyaan untuk kelompok ya. Silakan. Baiklah, untuk pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Cuman 2 atau 3 menit ya, tidak lama itu. Oke, nanti kita cancel yang terakhir itu kelompok. Nah, jangan terlalu lama ya. Baiklah, pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Heratul Rahmatika. Nah, silakan moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Dari kaum Bukhari yang berideologi komunis dan Nikol telah menuliskan kemerdekaan sementara dan berpikir Alexander Bernstein. Revolusi ini memiliki efek yang sangat luas dan mengaruhi daerah kita terbesar. Oke, bagaimana Putri? Ada tambahan, Pak? Ya, silakan Putri. Nah, kita tanggapan ya. Dan apa saja yang terjadi di Uni Soviet setelah revolusi tersebut? Oke, setelah terjadi revolusi, nanti ada tidak lanjutnya nih ya. Apa yang terjadi setelah itu? Apa saja yang terjadi di Uni Soviet ketika setelah terjadinya revolusi Bolshevik 1917? Mungkin ini pertanyaan tanggapan dari kelompok 3, kelompok 4. Apakah kalau belum ada jawabannya dilanjutkan dulu kepada pertanyaan yang selanjutnya? Pertanyaan yang kedua yang dijawab oleh Ahmad Irfan. Nah, silakan Cil, jelaskan soalannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agria. Apa yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Nicholas II di Rusia? Seorang pendeta bernama Georgi Apollonikov memimpin pemerintahan berdasarkan asal Nicholas II untuk menyampaikan visi bersejarah terkait nasib negara Apollo dan bumi. Namun para pengawal Selasa menanggapi mereka dengan senjata dan bahkan hingga akhirnya menimbulkan kemarahan begitu besar bagi masyarakat Rusia. Pada 1905 terjadi pembentukan besar-besaran di kota Petersburg. Nah, sampai ya. yang kemudian meluas dilakukan oleh seluruh rakyat Rusia. Mereka menuntut membuatnya undang-undang dasar yang disebut kaum proletar. Saya meresponnya dengan menandakan Oktober Manifesto. Namun hal itu tak memuaskan kaum proletar yang menghendaki terbentuknya negara sosialis dan komunis. Perjuangan kaum proletar akhirnya mencapai puncaknya pada 1917. Diawali revolusi Februari 1917. Hasilnya, Islam Nicholas II kawan dan dipaksa oleh Atta. Apakah jawaban dari
Pada 1917 jelas sebuah gerakan politik Indonesia yang meningkat pada tahun 1917 dengan pembunuhan pemerintahan provinsi yang telah mengalami sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai ketujuhannya pada 1991. Bagaimana Putri? Apakah jawaban dari diterima oleh Putri? Ya Pak. Baiklah, hanya itu yang dapat kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, jadi itu presentasi dari kelompok 4 mengenai tentunya USSR atau Uni Soviet, yang mana ada dua pertanyaan yang timbul di sini. Yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh kaum Uni Soviet untuk mewujudkan revolusi 1917? Yang kedua itu adalah pertanyaan dari Alia, itu adalah apa saja yang menyebabkan Tsar Nicholas II berakhirnya kekuasaan Tsar Nicholas II di Rusia. Kembali lagi ya, sebelum menjadi sebuah negara Rusia ini dulu dikenal dengan Uni Soviet. Nah, sebelum menjadi Rusia yang sekarang itu dikenal dengan Uni Soviet. Tapi sebelum itu Uni Soviet ini adalah sebuah pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Bisa dikatakan kerajaan Rusia ini termasuk kerajaan yang paling besar di dunia secara wilayah. Karena wilayahnya memang luas. Belum lagi kutub utara, belum lagi sebagian wilayah Alaska, belum lagi wilayahnya yang hampir semuanya berada di daerah Asia, walaupun hanya sedikit saja yang berada di benua Eropa. Nah, kekuasaannya luas. Tandingannya kalau dari kerajaan ya Rusia ini tandingannya kerajaan Inggris, Britania Raya atau Kekaisaran Tiongkok di Cina. Kalau masalah wilayah, masalah luasnya wilayah, apa-apanya kerajaan kita di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Semakin lama teknologi ini kan semakin berkembang. Ini semakin berkembang teknologi. Apapun nanti kita beli HP yang ini, 3 bulan lagi itu bentuknya sudah tidak menarik lagi. Itu karena apa? Karena kemajuan dari industri. Jadi di saat yang sama di tahun 1900-an, di akhir tahun 1800-an itu industri juga berkembang di Uni Soviet atau di Rusia. Tahu industrinya? Berarti ini ada pabrik dan akan ada alat-alat yang akan diciptakan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Kalau sudah ada perusahaan, kalau sudah ada pabrik, apa yang muncul di Rusia? Muncullah yang namanya kelas pekerja yang disebut dengan buruh. Selain itu apa lagi ya yang memang dia bukan pekerja di zaman dulu ya pekerjaan orang kebanyakan adalah bertani. Nah, jadi muncul golongan baru lagi, yaitu golongan buruh. Nah, berarti ya dinamikanya nanti kalau ada buruh berarti ada bos. Jadi bedanya ada yang punya. Ya kayak apa ya kalau di Indonesia ya ada tuan tanamnya, ada petaninya, pekerjanya seperti itu. Apa yang terjadi? Terjadilah gap dalam masyarakat. Tahu gap? Nah, terjadilah jarak nanti di antara struktur sosial masyarakat. Ada kaum bangsawan kalau di kerajaan, ada rakyat jelata. Nah, kebanyakan kaum bos-bos itu nanti yang punya barang itu, yang punya perusahaan itu, mereka bertindak semena-mena kepada buruh. Seperti ini masih kita peringati Hari Buruh Dunia. Ini yang terjadi, orang mulai muak dengan sistem pemerintahan kerajaan dan ini diiringi oleh revolusi industri yang terjadi di Rusia. Akhirnya Tsar Nicholas II digulingkan. Nah, inilah awalnya sampai ada paham komunisme di mana tadi? Di Rusia. Jadi apa-apa saja yang dilakukan oleh kaum Bolshevik untuk mewujudkan
dan revolusi 1917, mereka tidak hanya merangkul para petani ya. Ini yang membedakan antara komunisme dengan Marxisme. Kalau Marxis, mereka mengutamakan kaum petani. Tapi kalau komunisme, dua, selain petani juga ada kelas pekerja atau buruh. Berarti mana yang lebih banyak pada itu pekerjaan orang kaya kah atau orang miskin kan? Nah, kebanyakan tentu golongan menengah ke bawah atau orang miskin tadi itu yang lebih banyak. Ya kira kan itu. Nah, ketika itu setelah revolusi itu berakhir, seperti pertanyaan tambahan tadi, apa saja yang terjadi setelah revolusinya? Rusia berubah menjadi dari sebuah kerajaan menjadi sebuah negara. Yang awalnya nanti ya pahamnya kalau kerajaan itu monarki ya. Nah, dia monarki, dia absolut, tapi ketika berubah menjadi komunis, sebuah negara, ya Rusia ini Soviet ini berkembang menjadi negara yang berpaham komunisme. Mungkin itu sedikit tambahan dari Bapak. Kita lanjutkan kepada kelompok terakhir itu yang belum tampil itu adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ilham. silakan ya. Akhirnya selesai untuk Uni Soviet. Sebelum Uni Soviet berdiri, mereka siap menabuhnya ataupun kawasannya pada 1966. Wilayahnya mencakup mulai Eropa Timur, Asia hingga Amerika Utara. Awal abad ke-19, Rusia adalah kerajaan terbesar di dunia yang membentang dari Samudra Atlantik ke utara ke Laut Hitam di selatan, serta dari Laut Baltik di barat menuju Samudra Pasifik di timur. Pada 1894 adalah masa awal kepemimpinan Tsar Nicholas II yang telah menjadi besar terakhir dalam kerajaan Rusia. Perkembangan industri adalah salah satu pencapaian besarnya ketika memimpin. Perkembangan industri akhirnya memunculkan golongan buruh atau proletar. Proletar menjadi budak bagi Bourdieu selaku pemilik industri. Hal ini mengakibatkan kesenjangan di masyarakat ideal. Selama 1945 hingga 1945, Rusia terlibat pada lawan Jepang yang pada akhirnya dimenangi oleh negara matahari terbit. Hal itu mengakibatkan kekayaan terhadap besar Nicholas II menurun drastis. Kaum Bolshevik dan Menshevik menuntut perubahan terhadap kerajaan Rusia. Pada 1945, Bolshevik mengukuhkan besar-besaran di kota Petersburg, kota Leningrad, yang kemudian dilakukan oleh hampir seluruh rakyat Rusia. Pembacaan lainnya adalah pidana. Perkembangan dalam 1000 negara dan digagal menyatukan negara bagian yang bersatu di bawah naungan Uni Soviet. Negara ini banyak yang memberikan perlindungan dan sumbangan materi kepada negara berbahan sosial komunis yang menjadi bawahannya. Di pihak yang lain, sosial komunis terus dipaksakan menjadi ideologi bagi Uni Soviet dan seluruh dunia agar negara yang menganut
Kenapa dengan runtuhnya Uni Soviet berakhir juga perang dinginnya? Apakah ada dari kamu lain yang bertanya? Nah, silakan Mukri. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia setelah pecahnya Uni Soviet? Bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia setelah pecahnya Uni Soviet? Baiklah, pertanyaan kami terima dan meminta waktu 2 menit untuk mencari jawabannya. Ya, silakan kelompok 5 didiskusikan jawabannya. Yang lain kalian jangan ada yang mencari kegiatan lain ya. Kita like ini dulu. Kita di video. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Vicky. Nah, silakan Rizky. Terima kasih atas pertanyaan dari Vanessa. Menurutku, Uni Soviet menjadi perang dingin karena perubahan itu menerapkan kekuasaan komunis internasional. Hasilnya adalah kemenangan Amerika Serikat. Negara-negara Uni Soviet yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Apakah jawabannya diterima? Kita jawabannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Dan pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Dilan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia setelah pecahnya Uni Soviet? Hubungan Indonesia dengan Rusia setelah pecahnya Uni Soviet adalah sempat merenggang sejak runtuhnya Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Kerenggangan hubungan dengan Uni Soviet terjadi setelah Indonesia menghadapi gejolak sosial dan politik akibat pecahnya gerakan 30 September pada tahun 1965. Itulah jawaban dari Dilan. Apakah kelompok 4 menerimanya? Masih ada tambahan, Pak? Ya, silakan. Bagaimana respon Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina? Jawabannya akan dijawab oleh Rachel. Nah, silakan Jason. Respon Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina. Pada tanggal 24 Februari, respon negara Indonesia adalah menyerukan untuk menghentikan perang karena perang menyengsarakan umat manusia dan membahayakan bumi. Itulah jawaban dari itu. Apakah jelas? Nah, ada jelas yang lain? Nah, jadi silakan ditutup dulu kelompok 5. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah penampilan terakhir dari kelompok 5. Ini tentang runtuhnya USSR atau Uni Soviet. Jadi pertanyaan yang muncul ini ada 3, walaupun pada awalnya 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah dari Diva, bagaimana nanti hubungan berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya Uni Soviet kan? Perang dingin ini kan sebenarnya terjadi antara 2 negara besar yang ada di dunia. Ini terjadi tahun 1947 sampai 1991 antara negara Amerika Serikat yang berpaham kapitalisme dengan negara Uni Soviet yang berpaham komunis. Jadi apa yang terjadi dengan berakhirnya dengan runtuhnya Uni Soviet itu tentu mengalami kegoncangan pada waktu itu. Uni Soviet ini negara yang sangat besar, yang sangat luas. Sebelum pecah menjadi negara Rusia, Uni Soviet ini bisa dikatakan sebagai negara yang paling besar atau yang paling luas di dunia. Tapi apa yang terjadi ketika Uni Soviet ini runtuh,
Nah, Uni Soviet ini pecah menjadi 31 negara, bayangkan. Nah, pecahannya banyak. Kalau kalian lihat di Asia, yang negara-negara yang dekat Arab, itu kalau ada negara yang ujungnya tan, apa contohnya? Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, pokoknya yang ujungnya tan itu adalah bekas dari negara Uni Soviet. Kalau kalian lihat negara-negara di Eropa yang nama-namanya mirip dengan nama-nama orang Rusia, yang tulisannya sama dengan orang-orang Rusia, itu juga adalah bekas dari negara Uni Soviet. Contohnya apa? Ukraina. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya dari Putri tadi. Awalnya negara adidaya pecah, terjadi perang saudara. Apakah antara negara pecahan Rusia ini mereka akur-akur saja? Tidak. Ini yang terjadi. Selanjutnya itu dari Putri, bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia setelah pecahnya Uni Soviet? Ya, hubungan kita dengan Rusia ya bagus ya, karena sebenarnya pada masa Pak Harto, pada masa Orde Baru, sebenarnya kan kita agak renggang sedikit, terutama setelah kejadian G30S. Tapi dengan adanya pembaharuan oleh Michael Gorbachev dan pecah menjadi negara Rusia, itu hubungan kita sudah bagus. Sampai sekarang pun kan hubungan kita dengan Rusia bagus. Mereka yang mengirimkan pasukannya lah, pesawatnya lah, yang ini lah ya. Ya, jadi itu yang terjadi. Dan dewasa ini juga terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia. Bagaimana respon negara kita? Apakah kita memihak pada salah satu negara? Enggak. Itulah sekarang mungkin Indonesia ini sudah mewujudkan yang namanya politik bebas dan aktif. Kita tidak memihak kepada salah satu negara yang sedang berkonflik. Kalau di zaman Orde Lama mungkin kita yang dekat dengan Rusia, di zaman Orde Baru kita dekat dengan Amerika. Tapi sekarang kita mungkin sudah mulai tegak di tengah-tengah. Jadi itu mungkin diskusi kita hari ini ya. Kalian kembali ke tempat duduk semula sebelum Bapak simpulkan dan memberikan proses tentang pembelajaran hari ini. Silakan kembali.
Terus rekaman jalan. Jalannya dua. Jalannya. Jadi itu ya diskusi kita hari ini. Tapi untuk penguatannya lagi ya, untuk penguatan kita supaya materi ini memang iya benar-benar kalian pahami, itu kita mengadakan post test itu akan membagikan KPD. Kegiatan ini paling lama ini cuma sekitar 5 atau 7 menit. Silakan kita bilang dijemput ke depan dan dibagikan ke teman-temannya. Nah, di sana ada 5 soal yang akan kita kerjakan ini. Bikin namanya di depannya. Nah, dan perhatikan KBD-nya. Kalian bikin aman dan kalian lihat fotonya, lihat keterangannya. Jadi nanti kalian jawab di kolom jawaban yang sudah disediakan ya. Paling itu sekitar 5 atau 7 menit sudah selesai dari kalian.
sedikit refleksi mungkin untuk hari ini. Itu kan kita mulai dengan doa, kita mulai dengan apa? Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga ada juga mengucapkan. Dan juga itu sudah mulai juga kita Bapak menyerangkan bagaimana langkah-langkah dari diskusi yang akan kita laksanakan, dan diskusi pun sudah dilaksanakan dari Bapak Aga, itu mudah sangat bagus ya. Mungkin bagi kalian, mungkin ada nggak yang terasa dalam pembelajaran ini? Apakah ada kekurangan atau ada mungkin yang lebih baik daripada pembelajaran kita yang sebelumnya? Baik ya, mudah-mudahan dari diskusi tadi itu pemahaman kalian tentang Uni Soviet ini lebih bagus daripada pada waktu kita menampilkan tentang Vietnam ya. Semoga saja Bapak berharapnya seperti itu. Jadi sedikit Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Materi sebenarnya kalau tentang sejarah kontemporer dunia itu berkaitan antara satu negara dengan negara lain. Awalnya kan tentang Vietnam. Setelah itu kita sekarang masuk ke Uni Soviet atau USSR. Jadi sedikit tentang USSR ini, sebelum menjadi negara Rusia sekarang, dulu namanya Kerajaan Rusia yang dipimpin oleh seorang Tsar. Dan yang terakhir yang memerintah di Uni Soviet itu namanya Tsar Nicholas II. Apa yang terjadi pada masa Tsar Nicholas II ini? Di negara-negara yang ada di dunia ya, itu muncul paham-paham nasionalisme. Kan mulai banyak terjadi pergolakan atau perlawanan dari bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa asing ya. Mereka kebanyakan mereka lebih suka dengan ideologi dengan paham atau dengan bentuk negara yang berbentuk republik, bukan kerajaan, bukan monarki. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada masa Tsar Nicholas II ini banyak cobaan yang menimpa dia. Yang pertama itu adalah kekalahan Rusia atas Jepang. Bayangkanlah negara Rusia ya, negara yang sangat besar, tahun 1905 kalah oleh Jepang. Itu pukulan bagi Tsar Nicholas II. Muncul rasa tidak percaya dari rakyat Rusia terhadap Tsar Nicholas II. Yang kedua apa yang terjadi? Ya memang industri tadi di Rusia, industri berkembang, ada golongan pekerja. Ini menciptakan gap atau jarak antara para kelas pekerja dengan kelas pengusaha. Kalau kita bawakan ke Indonesia itu pengusaha, ada pekerja, ada pengusaha. Jadi muncullah perlawanan nanti, apalagi nanti pada waktu itu ya paham sosialis memang sudah berkembang di Uni Soviet. Dan mereka melakukan pemberontakan pada tahun 1917 yang disebut dengan pemberontakan Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Apakah pemberontakan itu berhasil? Iya. Tsar Nicholas II berhasil digulingkan, Tsar Nicholas II diculik dan dia sekeluarga dibunuh supaya tidak ada lagi keturunan raja di Rusia. Nah, dan dalam waktu itu Kekaisaran Rusia berubah menjadi negara yang kita kenal dengan Uni Soviet yang berpaham komunisme. Bagaimana perkembangan Uni Soviet? Rupanya perkembangan Uni Soviet pada waktu itu sangat pesat. Pada waktu Perang Dunia Pertama, waktu Perang Dunia Kedua, mana yang lebih banyak? Negara terjajah atau negara yang menjajah? Negara yang terjajah ya. Mana yang lebih banyak, orang kaya atau orang miskin? Lebih banyak orang miskin. Paham komunis yang ada di dunia pada waktu itu, mereka menginginkan kesetaraan. Jadi paham komunis ketika itu memang ya cepat diterima. Wah, orang ingin semuanya sama. Tidak ada penjajah, tidak ada yang jajah, tidak ada yang memerintah senang-enak, tidak ada juga yang rakyat jelata. Begitu ya, semuanya sama. Nah, makanya berkembang itu, dan Rusia, Uni Soviet berkembang menjadi negara kuat. Apa contohnya? Kenapa Uni Soviet bisa dikatakan sebagai negara kuat? Kan yang ikut dalam pemenang Perang Dunia Kedua kan termasuk Uni Soviet. Nah, dalam perkembangannya nanti terjadilah perang dingin karena perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tadi. Amerika dengan kapitalismenya, Uni Soviet dengan komunismenya. Terjadilah persaingan antara dua negara adidaya tersebut. Tapi dalam perkembangannya bagaimana?
rupanya paham komunisme ini mulai ditinggalkan, sudah ketinggalan zaman. Mulai ditinggalkan, mulailah pemimpin terakhir itu di Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev itu melakukan pembaharuan di Uni Soviet. Nah, yang dikenal nanti dengan pahamnya yang ada yang namanya glasnost, ada yang namanya apa lagi? Ada yang glasnost, ada yang demokrasi, apa itu lagi? Apa yang kalian bikin tadi? Perestroika. Kan ujung-ujungnya paham tersebut akan mengarah ke demokrasi atau kapitalisme. Jadi itulah yang menentukan sendiri. Terjadilah pemberontakan-pemberontakan di negara Uni Soviet sendiri yang akhirnya Uni Soviet ini pecah menjadi banyak negara. Kalau kita kaitkan dengan hubungannya dengan Indonesia ya, hubungan kita dengan Uni Soviet pada masa lalu itu di zaman Orde Lama itu sangat bagus, sangat kuat. Bung Karno sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin negara-negara komunis pada waktu itu, termasuk pemimpin Uni Soviet. Paham komunis juga diterima di Indonesia. Ada partai PKI, salah satu partai terbesar di Indonesia pada waktu itu. Pada pemilu 1955 itu termasuk 4 partai besar yang ada di Indonesia. Itu yang terjadi. Tapi ketika pemberontakan G30S PKI terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia, kita diperintah oleh masa Orde Baru pada masa Bapak Soeharto, kan mereka sangat anti dengan komunisme. Apapun yang berbau komunis itu disingkirkan. Nah, malah dulu ada juga pelatihan-pelatihan yang anti komunisme yang dinamakan dengan pelatihan perempat namanya kalau di zaman dulu ya. Pokoknya anak-anak bekas ex PKI itu ya nasibnya ya mereka tidak terima, mau jadi PNS nggak bisa, mau jadi pekerja nggak bisa, mereka dikucilkan. Itu yang terjadi. Nah, tapi setelah beralihnya ke demokrasi, setelah negara Rusia ada ya, bagaimana hubungan kita nanti dengan negara Rusia itu sudah mulai normal kembali. Hubungan kita dengan Amerika juga dekat, kita dengan Rusia kan juga dekat. Nah, ini yang terjadi. Jadi ya, apa contohnya kalau memang iya hubungan kita dekat, kita kan tergabung dengan organisasi yang sama. Di PBB kita ikut, Rusia kan juga ikut. Nah, di organisasi ini kita ikut, kan Rusia nanti juga ikut. Apakah ada diplomat kita di Rusia? Ada. Apakah ada diplomat Rusia di kita? Ada. Itu yang menandakan kalau sebuah negara itu mengalami hubungan baik dengan negara lain. Tentang konflik yang terjadi ya Indonesia ya tidak memihak ya, tapi hanya menyerukan perdamaian dunia. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini yang bisa disimpulkan. Mudah-mudahan kalian paham nanti dengan semuanya ya. Mungkin itu saja. Sebentar lagi kalian pengalaman yang kedua ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.